Indonesia itu sangat indah, sangat banyak budaya, sangat beraneka-ragaman budaya ya, dan budaya itu juga sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dibandingkan dengan Jerman, di situ nggak ada budaya Jerman, nggak kelihatan. Nah, untuk part yang terakhir ini, di sini nanti Mike bakalan ngasih pesan-pesan buat kita sebagai orang Indonesia. Apa sih yang harus dilakuin dan harus gimana sih? Nah, pengen tahu? Tonton terus videonya. Tapi juga menurutku orang Indonesia punya semacam kompleks suka merendahkan diri. Ya, aku juga tidak terlalu suka kalau aku diperlakukan berbeda cuma karena aku bule. Maksudnya dalam arti diperlakukan lebih baik atau diberikan status padahal belum ada bukti apa-apa ya. Oke, terus mungkin ada lagi yang lainnya, Mai? Yang mungkin yang sekiranya... Oh iya, kalau makanan favoritnya apa, Mike, di sana? Paling disuka? Banyak. Hanya dua. Hah? Hanya dua apa aja? Di antara yang banyak itu cuma boleh dua. Disebutkan. Hanya dua, oke. Ya nasi Padang pasti selalu jadi. Senang pedas ya, Mike? Iya, aku suka makan pedas. Dan juga mie Aceh. Enak. Ya, banyak sekali. Nah, satu lagi, apa yang bikin Mike berarti udah nggak pulang ya? Maksudnya nggak kesini kan? Udah selama 6 tahun ini? Selama 2 tahun. 2 tahun sekali sempat pulang? Sebenarnya aku pulang sekali setahun. Setahun sekali. Tetapi ya akhir-akhir ini aku nggak sempat sehingga sudah 2 tahun tidak pulang. Nah, kadang misalnya saat di Indonesia, saat misalnya lagi rindu, misalnya apa yang dirindukan di sini, entah mungkin apanya gitu. Ya, aku bukan orang yang terlalu rasa rindu ya, yang terlalu gitu ya. Nggak terlalu sebenarnya. Ya pasti merindukan orang tua dan keluarga sama teman-teman juga. Tapi selain itu nggak ada. Atau mungkin dari makanannya atau apa gitu? Ya dari sisi makanan sebenarnya kan hampir semuanya bisa didapatkan di sini juga. Namun biaya itu luar biasa. Apa biaya? Ya biaya maksudnya harganya luar biasa kalau kita mau beli misalnya keju Emmentaler atau ya karena jarang di Indonesia. Ada di sini. Tapi harganya ya. Tapi harganya luar biasa ya karena mungkin karena pemerintah pikir orang Indonesia tidak suka keju, tetapi sudah terbukti siapa saja yang sudah pernah coba makan keju yang benar-benar keju, bukan hanya cheddar yang dijual di sini. Yeah. Sudah terbukti biasanya juga suka. Cuma karena terlalu mahal di sini yang bisa beli ya, atau jarang ada yang mau beli. Dan aku malas beli dengan harga 10 euro untuk satu bungkus keju. Ya. Gila, aku nggak beli itu. Dan oleh karena itu ya, kalau saat aku pulang ke Jerman, aku pasti menikmati itu ya. Ada yogurt, ada keju, doner kebab, makanan di Surabaya pilihan makanan nggak sebanyak kayak di Jakarta ya. Jadi di sini misalnya makanan Yunani
nggak ada makanan. Pilihannya Makan, mungkin belum terlalu banyak ya di sana. ya pilihan nggak begitu banyak. Kulinernya mungkin. Ya lebih banyak di Jakarta, tapi kalau kita lihat ukuran, scope dari Jakarta sebenarnya sedikit juga ya. Karena di Jakarta sendiri ada 10 juta orang, kalau dihitung dengan konglomerasi itu 30 juta orang, tetapi pilihan makanan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Tapi ya untuk aku sendiri, aku nggak merindukan itu ya. Tapi kalau aku memang ada kesempatan, aku pasti menikmati. Makan itu. Kalau roti misalnya, ada bakery yang sangat bagus di sini di Surabaya, dan mereka juga bisa buat roti yang enak, jadi nggak terlalu dirindukan juga. Berarti tidak ada masalah ya, Mike? Selama ini masih oke. Ya, aku sudah cukup lama di sini, aku sudah tahu keadaan di sini, aku sudah menyesuaikan diri dengan keadaan di sini, dan sudah dari awal memang tidak ada masalah dengan itu. Nah, aku cocok dengan makanan Indonesia. Aku belum pernah bosan makan nasi. Padahal aku tidak makan nasi 3 kali dalam sehari ya, tapi ya aku nggak bosan makan nasi setiap hari misalnya. Masalah. Ini benar terakhir loh, Mike. Mungkin apa ya, masukan buat khususnya buat misalnya orang Indonesia, misalnya sekarang kan dalam dunia kerja itu harusnya seperti apa, Mike, gitu. Maksudnya yang harus bukan diperbaiki sih, maksudnya harus diperhatikan, misalnya entah dalam bekerja atau apapun, mungkin pesan-pesan buat teman-teman. Ya, semuanya tergantung latar belakang dan pendidikan. Ya, jadi sebagai individu hanya sedikit menurutku yang bisa dilakukan. Memang bisa cari ilmu sendiri, bisa menambahkan ilmu sendiri, dan dari sisi perilaku ya harus mengambil inisiatif sendiri. Yang penting tidak selalu menunggu ada tugas, tapi kalau memang tidak ada tugas ya tanya apa yang bisa dikerjakan atau memberikan ide. Jadi inisiatif itu sangat penting. Teliti tepat waktu itu juga penting. Iya, itu Mike yang harus diinit. Ya. Dan selalu tanya, jangan diam. Selalu tanya, selalu komunikasi, itu sangat penting ya. Kalau ada masalah, kasih tahu supaya bisa cari solusi masalah bersama, dan masalahnya tidak ditinggalkan saja atau satu orang cuma yang bingung ya. Itu dari pengalaman dari kantor ya. Aku senang kalau ada masalah dan aku dikasih tahu ada masalah, aku senang cari solusi atau membantu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, itu baru bisa menjadi masalah besar ya. Kalau intinya sih banyak bertanya, maksudnya apapun itu kan. Banyak berkomunikasi. Ya, komunikasinya harus diperbaiki. Betul. Nah, bukan diperbaiki, karena aku nggak tahu orangnya gimana, tapi komunikasi itu kunci dan harus diutamakan ya. Ya. Gitu. Mungkin bagi sebagian orang masih menganggap malu atau masih segan atau takut dan lain-lain, nggak tahu ya, dengan berbagai dengan mungkin ada pemikiran lain yang makanya mereka kenapa nggak mau ngasih tahu misalnya ternyata ada masalah atau apa, mungkin ada beberapa banyak alasan yang mungkin tapi betul komunikasi itu yang utama. Ya itu mungkin saran dari aku.
Ya, betul. Ada lagi mungkin sarannya yang lainnya, Mike, selain di luar dunia kerja? Enggak juga. Ya, kalau memang untuk orang Indonesia, saran aku orang Indonesia harus dan bisa bangga dengan negara mereka dan dengan apa yang ada di sini. Dan memang ada banyak potensi di sini. Dan sampai sekarang perkembangan potensi itu atau realisasi mungkin untuk kenyataan untuk merealisasikannya itu masih kurang, dan ya semoga generasi muda untuk ke depan lebih fokus pada pada potensi itu, dan sehingga itu tidak ditinggalkan atau enggak dikembangkan ya. Karena dan saat dikembangkan diharapkan dikembangkan dengan benar ya, dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan sosial, karena ya banyak sumber daya alam ada di Indonesia ya, tapi itu bisa dikembangkan dengan dua cara. Satu, kita bisa memanfaatkan situasinya dan hanya mengutamakan profit cepat ya, atau kita bisa mengembangkan sesuatu secara berkesinambungan. Untuk ke depan juga masih ada untung dan masih bisa dinikmati semua ya. Itu saran dari aku ya, untuk orang Indonesia harus bangga dan harus berusaha untuk merealisasikan potensi yang ada di sini. Ya. Sebenarnya masih banyak potensi, tapi mereka mungkin belum mau menggali potensi itu. Ya, dan ya masih banyak halangan dan mungkin juga jangan takut sama orang asing atau jangan takut sama pihak asing yang bisa membantu untuk mengembangkan potensi itu, karena di beberapa bidang memang masih perlu bantuan dari luar ya, dan itu biasa di negara-negara lain juga ada itu, tetapi ya aku rasa kalau kita lihat aturan di sini dan juga perilaku asosiasi selalu takut ada pihak asing yang akan mencuri atau akan mendominasi pasar. Tapi itu salah satu faktor kenapa potensinya belum dikembangkan sesuai yang sebenarnya diharapkan menurut saya. Ya, potensi misalnya di bidang energi terbarukan kan banyak sekali di sini. Panas bumi luar biasa, daya surya luar biasa, daya tenaga air luar biasa. Tetapi karena ada banyak aturan yang membuatnya sulit untuk mengembangkan industri. Dan juga banyak restriksi untuk perusahaan asing yang sudah punya pengalaman, yang sudah punya industri yang kuat dan bisa memberikan masukan ya. Tapi
Ya. Jadi harus terbuka juga untuk bantuan dari luar, menurutku. Ya, kesan-pesan, aku senang di sini. Aku senang bisa mendukung orang Indonesia yang ingin mewujudkan impian mereka belajar atau bekerja di Jerman. Ya. Ya, aku senang punya kesempatan tinggal di sini, bisa mengalami dan menyaksikan perkembangan Indonesia karena memang sudah jauh berbeda daripada 10 tahun yang lalu. Kemajuan luar biasa ya. Dan ya, mudah-mudahan bisa maju terus, mudah-mudahan bisa sukses dan juga menjaga kebersamaan dan kerukunan. Ya, kebersamaan dan kerukunan bisa. Ya, kerukunan di Indonesia yang begitu kompleks, diverse ya, begitu banyak budaya, begitu banyak suku, begitu banyak agama, dan ya semoga tetap bisa satu, yang pecah belah menjadi satu gitu loh, Mike. Betul. Karena banyak ada orang yang mungkin orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab jadi pecah dan akhirnya itu konflik di mana-mana dan lain-lain. Betul. Mike sekarang sudah paham kondisi Indonesia. Sedikit paham. Setelah 10 tahun mungkin sedikit paham ya, tapi masih banyak yang bisa sudah banyak belajar. Masih banyak yang bisa Mike atas waktunya, sudah bisa sharing, ngobrol-ngobrol. Sukses terus ya Pak Bos. Mudah-mudahan semuanya lancar, pekerjaannya semuanya sehat selalu.